Kalau saya tanya gini, ini kan independen nih istilahnya, ya kan? Dia ilah ini nggak temenan sama saya dia. Iya. Kalau misalnya ada kebakaran hutan nih, ya kan? Terus ada monyet nih, dia lari kan menyelamatkan. Ini kebakaran ceritanya. Dia mau lari ke air, lihat ada buaya. Jalannya udah tinggal jalan itu doang nih, gitu kan? Dia ke sana ada buaya, banyak lagi buaya. Terus dia mau balik lagi gitu kan, dilihat, wah singa juga lagi mencari perlindungan kan, karena hutannya sudah kebakar gitu kan. Terus kalau saudara ada di situ, kira-kira bagaimana nolong monyet? Nggak ada pohon, nggak ada apa. Ini airnya buayanya banyak. Sebelah sini, dia mau lari balik, wah banyak singa nih. Gimana ayo? Hah? Wah, kelamaan. Kira-kira apa? Ini hari ini ada makan ya? Yang nggak bisa jawab nggak makan loh. Kira-kira gimana tuh? Singa beranak buaya. Dianya kemana? Enggak. Siapa yang gue mau pikirin? Monyet bukan monyet gua. Emang gue pikirin. Seringkali kehidupan kekristenan kita seperti itu ya. Kita nggak mau mikirin sesuatu yang lebih dari apa? Dari kehidupan kita. Benar kan? Masa bodoh gitu kan. Orang mau pindah rumah, masa bodoh gitu kan. Dia kesusahan gak punya makan, masa bodoh. Apalagi zamannya COVID. Ya kan? Masa bodoh. Pada waktu zamannya COVID, itu tuh kita telepon teman kita aja. Itu membantu loh, percaya gak? Iya. Nah kebetulan saya waktu itu, ya kan gereja ada mobil van gitu kan. Plat nomornya juga, yaitu BOC 777 gitu kan. Terus lagi pula itunya registernya nama gereja. Dulu kan ada LGA kan, jadi local government area, ya kan, gak boleh lebih dari 5 kilometer atau berapa kilometer. Tapi saya bisa jalan kemana aja tuh. Berapa kali polisi ikutin di belakang saya gitu kan. Wah, saya pikir saya kena nih. Karena udah lewat kan, jadi ada yang sampai ke Blacktown saya nganter gitu kan, makanan atau beras gitu kan. Enggak tuh, polisinya lewat. Karena pas dilihat kan nama gereja, jadi boleh gitu loh. Kepedulian di dalam hidup kita sebenarnya itu membuat pertumbuhan dalam hidup kita. Percaya enggak? Ya kan kita di stretch. Nah, sama dengan hidup kekristenan kita. Percaya enggak? Apa yang saudara dan saya tahu, apa yang selama ini gereja terapkan, dan apa yang dinominasi percaya, itu masih seperberapa juta atau berapa triliunnya tentang Tuhan. Percaya enggak? Setuju ya? Tapi bodohnya kita sebagai orang Kristen, kita sudah puas dalam keadaan seperti itu. Ya kan? Makanya saya pernah waktu diizinkan Tuhan pelayanan saya ingat di Batam waktu itu. Jadi saya lebih suka kalau pelayanan keluar tuh bicara di tengah-tengah hamba-hamba Tuhan atau leaders. Ketimbang KKR gitu, saya nggak suka. Jadi itu tuh banyak hamba-hamba Tuhan dari denominasi segala macam, ada Katolik juga. Terus saya dapat impression waktu itu, waktu mau mulai meeting. Wah, impressionnya ini bahaya sekali saya bilang gitu kan. Tapi saya ngomong cuma pendek aja ya, tapi saya beri explanationnya waktu di tempat itu. Ya udah, saya ngomong karena saya merasa ini dari Tuhan, saya ngomong, sorry ya, saya harus sampaikan sesuatu yang mungkin saudara kesinggung. Sebagai gembala, sebagai kepala denominasi mungkin, atau apapun juga. Tapi saudara yang pikirkan sendiri. Anyway, saya bilang kalau saya salah ngomong, paling saya nggak diundang lagi. Iya kan? Resikonya itu. Tapi nggak apa-apa, tiket saya yang bayar, hotel saya yang bayar, tempat pertemuan saya yang bayar, makan saya yang bayar. Ya nggak apa-apa gitu loh. Dalam hati saya. Saya bilang cuman gini, Tuhan cuman kasih impression buat saya, denominasi itu evil.
kita menjadi terkurung di dalam denominasi. Untung masuk surga. Siapa yang dari ini? Sebelah kanan gitu kan. Enggak kan? Semua sama. Nah ini loh. Tuhan mau bawa kita di dalam kemerdekaan seperti ini. Freedom lah. Freedom kira-kira definisinya apa? Atau kebebasan. Ini kan katanya hari merdeka ya. Apa freedom? Kalau saya boleh lihat atau saya boleh mikir gitu, bukannya lihat, mikir sendiri. Freedom atau kebebasan itu adalah opportunity untuk kita mengekspresikan diri kita untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau kita jadi. Benar nggak? Saudara mau setuju atau enggak ya? Saudara duduk, saya berdiri, ya dengar aja. Nah itu buat saya ya. Freedom itu adalah satu kesempatan kita mengekspresikan diri kita untuk jadi seperti apa yang Tuhan mau kita jadi. Jadi kalau misalnya kereta nih tiba-tiba dikasih freedom. Gua bosen jalan di rel terus. Memang ada nih sekarang kereta yang gak pakai rel kan. Ya kan. Misalnya yang rel terus. Gua gak mau, gua mau kayak kapal atau kayak mobil. Dia pindah langsung. Begitu dia pindah kemana? Nggak jalan, langsung gublak jatuh. Karena dia diciptakan bukannya jalan di jalan bebas kan. Sama dengan kehidupan kita. Dan kalau kita sadar ya, sebenarnya kita ini punya Roh Kudus. Dan dia tuh selalu mengajar kita sesuatu yang padahal saya cuma ketok ini doang loh, ini jatuh lagi tuh. Sesuatu yang baru kan dalam hidup kita kan. Jadi sebenarnya kita gimana sih? Makanya kalau saya boleh, ini sampai jam berapa saya? Hah? Sampai pulang? Iya tahu sampai pulang, saya juga nggak mau nginep sini. Jadi gini, kita seringkali tuh memaku diri kita gitu kan dengan sesuatu yang menjadi agamawi ya. Sekarang gini, kalau kita pikir gini, ya kan kita doa. Kalau orang yang berdoa itu waktunya siapa? Waktunya Tuhan apa waktunya kita? Hah? Enggak, waktunya kita. Oke, hari Rabu kita doa jam 7. Waktunya siapa? Waktunya kita. Tapi kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, biasanya waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Karena apa? Orang yang intim, gitu. Tuhan bisa datang kapan aja kan? Bisa ngomong kan? Iya, tapi kalau doa siapa yang ngomong? Enak aja Tuhan. Kita yang ngomong. Komplain Tuhan, nyuruh Tuhan, ngacungin Tuhan. Bener kan? Tuhan selamatkan Australia. Enak aja. Pernah nggak lihat bangku diminyakin gitu kan? Pernah nggak di gereja bangku diminyakin? Diurapi? Bangku diurapi. Padahal Tuhan bilang apa? Kita yang suruh pergi kan? Banyak hal-hal yang itu kita terapkan dengan segala sesuatu. Makanya saya bilang ini. Christmas itu apa? Atau saya tanya gini. Siapa yang mau dapat lawatan Tuhan pagi hari ini? Angkat tangan. Salah saudara. Saudara sudah dilawat. Kena loh. Christmas itu God with us. Emmanuel. Paskah. God for us. Pentecost. God in us. Kalau Tuhan ada di dalam kita, kita nggak perlu doa. Tuhan hadir di sini. Gua di dalam lu. Kok mau suruh hadir lagi? Apalagi zaman dulu kan, wah lawatan. Kita butuh lawatan. Lawatan Tuhan. Biarin lawatan Tuhan di Indonesia. Tuhan Yesus tinggalnya di sini. Loh, kalau kita melawat, kita liburan. Terus emang setahun, 2 tahun, 5 tahun liburan? Enggak kan? 2 minggu, paling lama sebulan. Setelah itu ngapain? Tempat kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Di mana roh Allah
tinggal. Ini loh, kalau kebenaran-kebenaran ini saudara dan saya pegang, hidup saudara nggak akan pusing. Oke, kita masuk ke poinnya. Sekarang gini, Kristen itu kita anggap agama. Apa sih agama? Ya kan, saya ada 3 poin. Agama apa sih? Agama adalah sikap manusia, atau boleh dikatakan ciptaan manusia. Benar nggak? Untuk dia menyembah sesuatu yang dia percaya. Akhirnya timbul apa? Ritual, peraturan, agama. Termasuk ateis itu tuh agama loh. Dia percaya kepada sesuatu yang dia bilang nggak ada Tuhan, itu agama sama. Ya kan? Setelah itu timbul kelompok, timbul sekte. Contohnya aja Kristen. Kristen kan banyak kali kan. Dan akhirnya jadi apa? Berantem. Benar ya? Tapi di sini nggak ada. Di Sydney nggak ada. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita mengerti kebenaran dan yang saya, ya Pak Bernard tadi ngomong, Pastor Bernard ngomong, saya itu lebih memikir kepada sesuatu yang namanya kingdom. Yesus itu makanya saudara sepupu kita atau saudara tiri kita bilang, Yesus itu agamanya ini katanya gitu kan. Enggak, Yesus tuh nggak punya agama. Dan Yesus nggak bawa agama. Dia nggak bawa agama, saudara, nggak bawa. Dan dia nggak punya agama. Yang dia bawa itu kerajaan surga. Makanya kalau kita punya konsep kingdom minded, hidup kita akan berbeda. Dia mau bawa kita masuk kingdom loh. Yesus nggak bicara tentang agama loh. Nih, kita lihat deh, poin yang pertama tentang kerajaan surga. Matius 4 ayat 17. From that time, in English ya. From that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. From that time, atau bahasa Indonesia, sejak waktu itu. Nah itu setelah Yesus yang puasa 40 hari, dicobai iblis kan, dan sejak waktu itu. Jadi istilahnya, the beginning of his ministry until the end, itu preach the gospel, nggak full stop, but the gospel of the kingdom. Jadi Yesus ini bawa kingdom. Nah jadi kalau saya singkat aja nih, Yesus bawa kingdom, dia ini sebagai raja yang adil, yang baik, dan sangat mengasihi. Gitu. Dia datang. Dan kalau dia ini dalam kerajaan, mungkin kita nggak pernah picture ya, kerajaan itu seperti apa. Di dalam kerajaan itu seorang raja itu memiliki semua. Termasuk hewan, termasuk saudara, termasuk kekayaan, termasuk kambing, termasuk saudara punya rempah-rempah, semua itu punya raja. Dan semua itu raja ini dicerminkan, kerajaan ini dicerminkan oleh kehidupan rakyatnya. Kalau rakyatnya pada sakit, rakyatnya pada menderita, berarti rajanya nggak benar, ya kan? Nah, Yesus ini adalah raja yang sangat baik lah istilahnya. Ya kan? Dengan penjelasan yang luar biasa. Jadi dia ini memperhatikan hidup kita masing-masing. Dan kalau kita mikir ya, ini segala sesuatu yang dalam dompet saya, itu milik dia. Kita nggak pernah mikirin bayar perpuluhan. Orang yang masih ngomong tentang perpuluhan atau gereja yang masih ngomong tentang perpuluhan, itu gereja atau orang itu masih miskin. Alkitab katakan apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu sudah dibeli? Kalau kita sudah dibeli lunas, berarti kita milik siapa? Milik Tuhan. Kita bayar perpuluhan apa bayar seratusan? 100. Boleh mulai dari perpuluhan, tapi mentalnya bukan mental perpuluhan. Gitu kan? 100-an ini milik Tuhan. Gue udah bayar 10 kok. Ya, baru 10. Dan percaya,
Tadi saya dikasih air. Kalau hidup kita gini, kita kan penuh di dalam Kristus. Dikatakan kalau 2 ayat 10 ya. Kalau kita penuh, kita tuang, balik lagi penuh kan. Kita kan selalu penuh kan. Kalau kita tuangnya segini, balik lagi penuh. Yang terisi berapa? Kalau kita 1/4 kita tuang, yang balik baru berapa? 1/4 kan? Kalau kita tuangnya setengah, yang terisi berapa? Setengah kan? Tapi kalau saya balikin gini, waktu dia kembali, 100% kan? Mana yang saudara pilih? Dapat 100% selalu yang baru, tapi cuma 1/4. Saya lakukan hal ini, Pak Bernard dan Ibu Sandra tahu. Saya sampai donor darah, saya bilang, semua milik Tuhan kok, buat orang lain. Kalau hidup kita kosong di hadapan Tuhan, kita terlalu gampang Tuhan pakai kita. Terlalu gampang Tuhan pakai kita. Setuju ya? Tapi kalau kita sama Tuhan aja hitung-hitungan, gua mau dengar suara Tuhan. Nggak usah dengar suara Tuhan. Tuh temen lu tolong tuh. Itu suara Tuhan lu kan? Suara Tuhan lu. Nggak usah suara Tuhan yang audible, yang gimana. Enggak. Tuh teman saudara, tetangga saudara, mama saudara, mertua saudara. Bisa nggak saudara ulurkan tangan? Itu suara Tuhan loh. Nah, makanya saya bilang, orang yang punya intimasi dengan Tuhan, dia pasti bisa berdoa. Jadi orang yang berdoa belum tentu punya intimasi dengan Tuhan. Benar ya? Udah, jam doa nggak usah pakai jam doa. 24 jam, 7 days. Lagi toilet boleh nggak? Boleh. Oh, saya nggak pernah dengar suara Tuhan, saya nggak pernah punya itu. Kalau mau dengar suara Tuhan dan merasa dekat dengan Tuhan, kalau lagi jengkel, tahu jengkel? Bukan jengkol ya, jengkel. Kok lagi marah-marah sama bos, tadi kayak Marcel yang ngomong. Lagi marah gitu kan, ini kerjaan gini, ngomong sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus. Ini kenapa nih Tuhan ini? Tuhannya nggak jawab kan, didiemin aja. Sampai sore, udah puas kata Roh Kudus. Ya enggak Tuhan, kesel gini-gini kan. Diemin aja, terus sampai di mobil gitu kan. Sudah tadi di kantor puas. Ya enggak juga sih. Marah-marahnya udah. Ya udah capek gitu kan. Terus kan ajarin. Coba kalau tadi punya reaksinya seperti ini. Kira-kira hari kamu tuh jadi enak apa jadi enggak enak? Jadi enak kan? Nah itu loh mendengar suara Tuhan tuh seperti itu. Enggak usah susah-susah. Nah makanya agama itu tuh yang membuat kita tuh menjadi bodoh. Agama kan ciptaan manusia. Tapi Yesus itu dia membawa kingdom. Aku nih raja. Percaya kepada aku. Gitu loh. Ya itu mesti 2 minggu itu dijelaskan tentang kingdom. Tapi saya percaya Pastor Bernard itu luar biasa. Makanya saya banyak belajar juga dari beliau. Jadi kita harus tahu ya. Bahwa sejak itu Yesus memberitakan kerajaan surga. Bukan bawa agama. Jadi kita keluar dari segala sesuatu peraturan agama. Tetapi masuk dalam pengenalan kita akan dia. Punya intimacy. Itu penting. Yang kedua. Di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Waktu itu Yesus ngomong kepada orang-orang Israel, orang-orang Farisi gitu kan. Kemudian di ayat 31-nya Yesus berbicara kepada orang Israel yang percaya kepada dia. Lalu Yesus berkata kepada orang Yahudi yang sudah percaya kepadanya. Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, ini apa nih? Terjadi mana apa nih? Yesaya apa? Oke, sangat sederhana ya. Yang sudah percaya kepadanya. Kalau kalian tetap mengikuti ajaranku, berarti kalian benar-benar mengikuti pengikut aku, pengikutku. Kalian akan menerima ajaran-ajaran yang benar, dan ajaran yang benar itu adalah, can we just use the normal translation atau English is okay, NLT. Dikatakan gini, Jesus spoke to them, for the Israelite yang believe with him.
Gitu kan dikatakan, if you abide in my word. Belum ganti. Kalau kamu ada di dalam firmanku, maka kamu adalah muridku. Terus di ayat 32-nya dikatakan, maka, 32-nya, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. You shall know the truth. And the truth that you know will set you free. Kalau saya tanya, apa itu the truth? Apa itu kebenaran? Bala-bala? Tahu bala-bala? Campur toge, campur kol, digoreng. Apa the truth? Kira-kira. Wah, ini banyak yang gak makan hari ini nih. Gak ada yang jawab. Kira-kira apa? Kebenaran itu apa? Hah? Firman Tuhan, boleh. Kamu dapat makan setengah. Kebenaran itu kalau saya boleh kata bebas, saya pakai the original information. Informasi yang original. Ya kan? Kalau kamu ada di dalam firmanku, maka kamu akan tahu informasi yang original. Dan waktu saudara dan saya tahu informasi yang original, maka informasi itu yang membebaskan saya, yang membebaskan saudara dan saya. Firman Tuhan. Setuju ya? Karena di ayat di atasnya, Yesus ngomong ini, iya, kamu tuh benar-benar percaya karena kamu mengikuti bapak kamu. Bapaknya mereka tuh maksudnya siapa? Waktu Yesus ngomong kepada orang Farisi dan orang ahli Taurat. Iblis, setan, bapaknya mereka. Setan itu dikatakan sebagai apa? Bapak apa? Pendusta. Tujuan dia cuma apa? Tugasnya dia mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya kan? Jadi kalau saudara ada dan saya ada di dalam firman dia, maka kita akan tahu kebenaran. Maka kita akan tahu original information. Dan dengan taunya kita original information, maka information itu yang membebaskan kita. Saya akan jelaskan nanti. Di ayat Yohanes 4 ayat 24-nya. Dikatakan gini, Tuhan itu adalah roh. Jadi kalau mau menyembah dia di dalam apa? Roh dan kebenaran. Siapa yang punya anak lahirnya di sini? Oke, umur berapa? Siapa yang sudah punya anak umurnya misalnya sudah lebih dari teenager, lahir di sini? Oke. Coba emaknya atau uncle-nya yang di Indonesia ngajakin omong sama dia, sama anak saudara. Udah gitu bahasanya bahasa Jawa lagi. Bahasanya bahasa Tapanuli lagi. Bahasanya bahasa Ambon lagi, ya kan? Bukan sekedar bahasa Indonesia. Kira-kira anak saudara itu, mah ngomong apa sih tuh emak gitu loh. Gitu nggak? Anak saya lahir di sini, ya kan? Oh, bahkan saya sudah punya cucu. Gini-gini saya udah punya cucu. Nggak bisa. Jadi kalau mau ngomong sama anak saudara harus ngomong pakai bahasa Inggris. Saya belajar, walaupun mama saya guru sekolah Taiwan, tapi karena saya dulu tinggal di Kebayoran, jadi kita nggak boleh kan zamannya dulu kan ngomong Mandarin kan. Jadi ngomong bahasa Indonesia. Tapi saya waktu pelayanan di Taiwan, anak umur 5 tahun, Mandarinnya jago loh. Saudara ketawa. Kenapa? Karena bahasanya mereka. Setuju ya? Kalau kita sebagai anak Tuhan kita mengerti dengan namanya bahasa roh. Tapi saya nggak ngomong bahasa roh yang kurabala shande. Bukan itu. Tapi roh kita yang diperbaharui. Bagaimana kita melihat dengan mata rohani. Bagaimana kita berpikir dengan pikiran rohani. Bagaimana kita meresponi segala sesuatu dengan sikap yang rohani. Itu loh maksud saya. Kalau kita mau mengerti dia, mengerti di dalam roh itu loh. Bukan dengan sesuatu yang kita lihat. Bagaimana kita bisa mengerti itu kembali
kembali lagi. If you know the truth, kalau saudara tahu kebenaran yang sesungguhnya, informasi yang original, saudara nggak akan dipusingkan. Iya kan? Saudara mau ngomong dengan Tuhan harus dengan roh, ya kan, di dalam roh dan kebenaran yang menjadi ukuran, ya kan? Jadi kita harus ngomong dengan anak kita atau mak kita. Mama saya suka ngomong sama cucu saya atau sama anak saya sih masih bisa ngerti ya. Cucu saya suka diajak ngomong Indonesia. Gak ngerti dia karena mantu saya orang Vietnam. Gitu. Anak saya lahir di sini, Ozzy gitu kan. Ya, cucu saya diajakin ngomong gitu. Bingung dia ngomong apa ini, mungkin bahasa roh kali gitu kan. Nah, jadi dia harus diajak ngomong dengan bahasanya. Kita bisa mengerti Tuhan kalau kita mengerti bahasanya Tuhan. Paling gampang bahasanya Tuhan tuh kasih, udah itu aja. Paling gampang. Gitu loh, kasih. Dan kita juga harus tahu kebenaran. Jadi kalau kita mau menyembah dia, atau kita mau berbicara kepada dia, atau kita mau mengenal dia, kita harus tahu original information. Kalau kita nggak tahu original information, nggak mungkin. Ya, jadi menilai segala sesuatu juga menurut roh. Oke, tadi Marcel juga ngomong gini, boleh kan saya pakai contoh ya? Biasanya kalau kita bilang masalah atau problem, itu biasanya kita nyalain siapa? Dan keras-keras. Nyalain yang itu kan? Nggak pernah nyalain yang ini kan? Pernah nggak? Pernah, sekali doang. Tapi nyalain yang banyak, yang itu banyak kan? Suami kita salahin. Istri kita salahin. Tetangga kita salahin. Kucing tetangga juga disalahin. Masalah itu sebenarnya ada di kita. Karena apa? Tidak sesuai dengan expectation kita. Ya kan? Karena daging kita loh yang masih terus berontak. Gue gak mau begini. Ya kan, biasanya kan gitu kan. Kerjaan, ya gue gak mau dikasih lagi. Gitu kan. Itu daging kita. Kalau daging kita sudah mati, ya sudah. Gak ada masalah. Coba tanya deh yang suami istri. Lu gosok gigi itu odol tuh. Bersihin. Sini sih gak ada ya. Bantuin cuci piring. Lu bukan bantuin cuci piring tuh. Lihat tuh air kemana-mana. Bikin berantakan. Seringan kayak hal kecil gitu aja. Lu pakai mobil, lihat tuh tisu di mana-mana udah ingusan gitu juga. Ngerti ya? Karena kita maunya bersih gitu. Kita maunya rapi. Yang itu juga, yang laki juga atau yang perempuan bilang, gua kan udah bantuin lu gitu kan. Ya itu ngelap, itu lu yang ngelap gitu. Selalu masalah seperti itu. Sama dengan Tuhan juga. Kita punya masalah karena kita punya expectation. Berbeda dengan expectation Tuhan. Ya kan? Itu untuk Tuhan kebanyakan. Tapi kita nggak pernah tuntut diri kita. Yang ketiga. Yang tadi saya bilang. Christmas, God with us. Easter, God for us. Pentecost, God in us. Kalau Tuhan sudah ada di dalam kita, atau saya tanya gini, kucing apa yang berani sama singa? Ada yang berani? Oh, beneran nih saya tanya, kucing apa yang berani dengan singa? Marcel, kira-kira apa? Kucing gede. Kucing ya kucing, nggak ada kucing gede. Hah? Kucing nekat. Dan kucing yang mau bunuh diri. Kucing nekat sama kucing mau bunuh diri. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita seringkali kita yang lebih takut daripada setan. Ya gak? Kita di dalam Kristus, poin ketiga, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita seringkali cuman bahas tentang itu aja. Kita ini ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang jelek itu sudah hilang gitu kan. Tetapi kita nggak bahas tentang siapa yang ada di dalam
Kristus. Waktu kita ada di dalam Kristus, Kristus makan duren. Saudara kebagian nggak? Bagian ya. Kalau Kristus, ya Tuhan Yesus dia suka makan bakso, bakso mercon yang kalau makan sampai keringetan gitu loh. Saudara kebagian nggak? Kebagian ya. Tapi sayangnya orang Kristen, apalagi saya juga ada di situ dulu. Saya lahir di gereja karismatik, tapi makanya saya bilang, saya mau keluar dari ritual dan istilahnya sesuatu yang membelenggu dalam sikap agamawi. Dulu saya tidak mempersalahkan, tapi saya keluar. Terserah saudara masih ada di situ, dan saudara masih mau di dalam situ, silakan. Tapi saya bilang, saya sudah keluar dari konsep dan kebenaran itu. Seringkali kita bilang gini, aku punya pengurapan, aku punya karunia kesembuhan katanya. Tumpang tangan orang buta berjalan. Ya, saking hebatnya orang buta berjalan, ya emang jalan dia. Orang buta melihat. Orang lumpuh berjalan. Oke. Fine. Cuman selalu dia bilang, aku punya karunia kesembuhan. Kemana-mana dia bilang, aku punya karunia kesembuhan. Aku punya karunia ini. Kalau kita di dalam Kristus, kita apa punya satu? Enggak kan? Apa yang Kristus punya menjadi bagian kita. Waktu Kristus ada orang sakit, dia bisa sembuhkan. Waktu ada kekurangan keuangan finansial, Yesus bisa melakukan sesuatu mujizat. 5 roti 2 ikan. Ya kan? Sama kita pun juga gitu. Saudara boleh tanya dengan jemaat kami. Saya bersihin WC, saya bersihin. Oh sorry ya, saya senior pastor, ini bukan kerjaan saya. Ngerti maksud saya? Bisa semua kita lakukan hal itu, dan kenapa kita harus sombong seperti itu? Yesus melakukan hal itu loh. Yesus dekat dengan orang yang miskin, yang kena leper, kusta. Kita pun bisa. Jangan terlalu sombong, jangan terlalu cepat menempatkan kita, itu terlalu tinggi. Makanya saya selalu bilang gini, fulfill your function, your position will chasing you. Fulfill kita punya panggilan, fungsi kita. Ya kan? Jangan mikir, wah gua begini, gua mau posisi itu. Jangan khawatir. Kerjain apa yang bisa dikerjain. Tanya jemaat di BOC. Saya kerjain apa aja. Mau sampah, mau orang ya yang kotor, yang gimana. Saya kerjain. Gitu loh. Jangan terlalu, rasanya. Ya seringkali kan, sorry ya, cleaning. Makanya kita di gereja nggak ada kita nggak sewa cleaner. Dan kita ada 2 gedung gereja, jadi yang satu bahasa Inggris, yang satu bahasa Indonesia. Jadi ada roster. Saya dengan istri saya itu punya roster cleaning, ada di dalamnya. Kami cleaning. Ya, tapi tersembunyi lah istilahnya. Giliran saya nggak ada di situ, tapi saya kerjain. Dan bukan hanya giliran saya saja. Jadi kalau saya tuh, office saya kan ada di gereja juga. Jadi kalau misalnya ada satu waktu saya pas siapin khotbah, jadi sampai jam 10-an kali hari Sabtu, terus saya turun gitu kan. Ini kayaknya tadi nggak ada yang bersihin gereja deh, bersihin WC di bawah. Saya turun ke WC bawah. Wah masih berantakan amat ini, itu kan tisu segala macam gitu kan. Oh saya lihat roster saya. Oh bukan roster saya, bodo amat lah. Kira-kira saya gitu. Jam 10 malam, jam 11 malam, tetap saya bersihin. Gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadilah orang yang seperti itu. Kalau kita bisa dipercaya hal yang kecil, dia akan tambahkan. Dia akan lipat gandakan. Tuhan memberikan sesuatu dalam hidup kita, itu bukan dia menambahkan. Tapi apa? Melipat
gandakan. Dan Tuhan bukannya mengurangi dengan apa yang Dia percayakan dalam hidup kita, tetapi Dia mengambil. Ya kan? Banyak di gereja mungkin kita udah alami gitu kan. Jemaat, wah saya ini gini, saya ini bisa gini, saya mau begini gitu kan. Wah rasanya jadi orang-orang yang penentang. Mau kedudukan gitu. Akhirnya sudah, saya keluar aja dari gereja gitu. Di sini nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada. Keluar dari gereja, gue mau bangun gereja sendiri, atau gue mau begini, gue mau begitu. Akhirnya tidak punya pelayanan sama sekali. Kenapa? Berusaha mencari posisi, tapi tidak berfungsi di mana dia punya fungsi. Ngerti ya? Come on saudara, percaya deh. Tuhan itu tuh nggak buta. Tuhan itu nggak buta. Jadi poin yang pertama ya, kebenaran yang memerdekakan. Jadi kita ini akan orang jadi merdeka kalau kita mengenal ini. Yesus itu datang tidak membawa agama, tetapi Dia membawa kerajaannya. Dan kita ini sudah ada di dalam kerajaan Dia. Ya kan? Di Matius 6. Kita lihat deh. Matius 6 ayat 32-nya sama 33 kalau nggak salah. Tapi 33 yang penekanannya. Ada nggak? Sorry, saya ini dulu sebentar. Tiga satunya apa? Oke, bisa kalian ini. Saya lihat di Indonesianya, Matius 6 ayat 31-nya. Jadi sudah langsung ngerti. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan dan apakah yang kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di surga. Coba di sini aja dikatakan di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Terus dikatakan gini, tetapi Bapakmu. Beda nggak tuh? Bagi yang tidak mengenal Allah, orang agama itu selalu bilang Allah, Tuhan. Tapi kita yang mengenal Dia, kita yang punya intimasi, kita panggil Dia siapa? Bapa. Kita nggak usah khawatir dikatakan di sini kan. Akan tetapi Bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oleh sebab itu carilah dahulu, cari dulu. Oke, kita mau ke Melbourne, ayo kita mau ke Melbourne. Naik bus gitu kan. Pastor Bernard bilang gini, tapi kunci busnya mana? Kunci busnya. Ngerti maksudnya? Sekarang apa yang perlu? Kita mau berangkatnya apa cari kunci dulu? Yang utama apa? Cari kunci kan. Sekarang yang Tuhan bilang, cari dulu kerajaan surga ini, kerajaannya Tuhan, pengertiannya apa? Makanya semuanya itu akan ditambahkan dalam kamu. Kamu nggak pernah cari kebenaran itu. Kamu pergi ke gereja, iya. Kamu pelayanan, iya. Tapi kamu pernah cari nggak a person yang adalah Bapak, Saudara, dan saya. Kita boleh segala sesuatu, tapi kita tidak kenal. Kita tahu firman Tuhan, the word. Tapi kita nggak kenal, dan kita nggak tahu siapa yang menulis ini, dan siapa yang di dalam ini. Itu maksud saya. Makanya orang Kristen itu nggak ada struggling. Seringkali kan orang, wah saya struggling. Enggak. Justru orang Kristen itu bukan struggling, tapi snuggling. Beda nggak? Struggling kan kayaknya struggle ya. Snuggling, saudara tahu nggak snuggling? Snuggling itu kayak suami istri berpelukan dari belakang. Snuggling, hugging. Dan itu akan diteruskan biasanya. Istilahnya nih, intimacy antara suami istri. Waktu intimacy suami istri, itu di tengah lapangan apa di football stadium? Atau di tempat yang tersembunyi dan terkunci istilahnya. Dan hanya dua orang itu yang akan menikmati itu
Dan orang dua itu yang akan mengekspresikan kasih mereka. Benar? Justru waktu saudara dan saya struggling, ambil kesempatan itu untuk snuggling dengan Tuhan. Saya minta musician. Snuggling dengan Tuhan. Di situ benar-benar saudara bisa curahkan benar-benar hati saudara. Keluh kesah saudara, bahkan kesalahan saudara, bahkan dikatakan secara agamawi dosa saudara, ungkapkan kepada dia, snuggling dengan dia. We need intimacy with him. Kita nggak cuma jadi orang yang jago berdoa, tapi kita nggak pernah punya intimacy dengan dia. Setuju ya saudara? Kita bisa merdeka kalau kita tahu Yesus itu datang bukan bawa agama, tapi dia bawa kebenaran, yaitu dia membawa dan mengekspresikan kasihnya. Orang bilang kalau saya tanya Yesus datang ke bumi ini buat apa? Menghapus dosa dunia. Menebus kita. Cuma sampai di situ. Itu yang jadi masalah. Gereja cuma sampai di situ doang dia mengajarkan. Jadi setelah itu dia sudah menebus gua dari dosa, gua nggak masuk neraka, ya sudah. Sampai di situ doang. Hidup kita nggak menjadi hidup yang bertanggung jawab. Tetapi sesungguhnya Yesus mati di kayu salib itu, dia datang ke dunia itu. Benar dia lakukan hal itu, tetapi tujuan dia bukan itu. Tujuan dia mengembalikan kita ke dalam hadirat Bapa. Mengembalikan kita kepada posisi kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Amin. Untuk kita bisa ada di stage ini, benar kita harus disucikan, benar kita harus ditebus, kita dibenarkan sehingga kita bisa menghadap tahta Dia. Alkitab katakan, tirai itu terbelah dari ruang kudus ke ruang maha kudus, dari atas ke bawah. Sehingga kita bisa masuk ke dalam hadirat-Nya. Itu yang Yesus lakukan dan itu menjadi tujuan utamanya. Jadi apa? Waktu kita jadi Kristen, kita nggak cuma stop di situ, tetapi kita akan mempunyai intimacy dengan Dia. Kita akan berjalan hidup kita bersama Dia hari demi hari. Setuju, saudara?